Nah, kita lanjutkan lagi uh, kepada kisah yang lain tentang kubur tadi. Jadi surat Zilzalaha ini memang menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah kejadian musnahnya alam besar. Tetapi sebelum itu dia menceritakan tentang musnahnya alam kecil ini. Jadi selanjutnya adalah kita masuk kepada pemahaman bahwa tanah yang digali itu adalah alam kubur. Kalau itu kuburan itu jelas, karena Allah mengatakan, Rasul menyampaikan, ada tulisannya pada kitab ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jelas, banyak kekayaan, harta, jabatan menjadikan kamu lupa kalau kamu masuk ke kubur. Jelas itu. Nah, itu sebuah gambaran umum yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada masyarakat, kepada kaum dan umat ini, supaya dia tahu. Jadi Allah berbicara itu berdasarkan fakta yang ada. Nah, namun jangan sampai kita menyalahartikan itu dalam bentuk pemahaman, seperti dikatakan seketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian 7 langkah setelah itu kan dikubur tuh. Nah, dikubur kemudian ditinggalkan oleh saudaranya dan kaum kerabatnya. 7 langkah kaum kerabatnya itu pergi, maka datanglah Mungkar dan Nakir menanyakan dia, apakah benar begitu ceritanya? Nah, itu kita mulai daripada kisah tentang kejadian tadi. Seketika jiwa dicabut atau nyawa dicabut. Seperti yang saya katakan tadi, ada 2 kejadiannya. Pertama, kejadian yang terjadi pada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, orang yang benar dalam amalannya, seketika masa kematian itu datang. Nah, bersama dengan itu juga Israel pun datang kepadanya dan berkata bahwa sebentar lagi Anda hendak dipanggil oleh Tuhan. Maka seketika panggilan itu ada, seketika panggilan itu datang, maka berangkatlah. Jadi Israel itu berbicara kepada ruh atau insan tadi. Otomatis kita mendengarnya, kita melihatnya, dan kita berhadapan dengan dia. Otomatis begitu. Nah, seketika terdengar himbauan, seruan daripada Tuhan. Yang seruan itu ada pada surat Al-Fajr, yaitu surat nomor 89 ayat 27 sampai 30. Apa bunyinya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi wadkhuli fil jannati. Itu seruan yang pertama. Nah, bersama dengan seruan tadi keluarlah ruh tadi, tanpa harus dicabut-cabut oleh malaikat maut atau Israel. Karena Israel atau malaikat maut ini tugasnya bukan untuk mencabut ruh. Mengingat yang memasukkan ruh ke dalam tubuh itu adalah Tuhan, bukan Israel. Nah, Israel tugasnya apa? Israel adalah mencabut jiwa atau nyawa atau an-nasu yang terjadi dia dari 4 anasir yang kita ceritakan selama ini. Itu tugas Israel. Nah, seketika panggilan daripada Tuhan itu datang kepada seorang mukmin, maka keluarlah ruh tadi sebagaimana keluarnya air dari dalam ceret ditampung dengan cawan.
Artinya seketika dia keluar, dia disambut oleh barisan malaikat untuk membawa dia pulang ke tempat asalnya semula, yaitu Baitullah hakikat. Nah, maka berjalanlah dia dari tubuhnya itu terus menuju Baitullah, tapi tetap melewati pintu masuk antara dunia dan akhirat, namanya Babus Salam. Di manakah posisi Babus Salam itu atau pintu selamat itu? Itulah tepat setentang Ka'bah hari ini, saudara. Di situ pintunya. Jadi tidak satu orang pun ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya 4 bulan 10 hari, pasti ruhnya datang dari Baitullah hakikat. Dibawa, turun, masuk ke perkampungan dunia lewat Babus Salam. Barulah dimasukkan dia ke dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu baru dimasukkan ke dalam tubuh. Di dalam tubuh barulah diparikan ke dalam hati. Itu ada petugasnya daripada Allah dan Rasul untuk melaksanakan tugas itu. Nah, begitu juga setelah dia sampai waktu untuk kembali kepada Tuhan. Seketika dia keluar dari tubuhnya, dia ditampung dan dibawa pulang lewat Babus Salam tadi. Nah, makanya Babus Salam setentangan dengan Ka'bah itu bukan suatu kejadian yang kebetulan. Tidak. Memang di situ ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kamu datang, di situ kamu kembali. Makanya kita harus latihan 5 kali minimal sehari semalam dalam bentuk konsen tingkat tinggi. Itulah khusyuk. Itu. Nah, setelah dia melewat Babus Salam, dibawalah dia ke Baitullah hakikat, di tempat pertama kali dia berasal, yaitu Allah yang nyata adalah Muhammad sebagai Rasulnya. Di situ kita bersyahadat. Kita dibawa ke situ. Namun karena momentum kiamat ini belum sampai, belum terjadi, maka sebelumnya orang tadi diposisikan pada posisi transit namanya. Berhenti sementara sebelum datang waktunya. Nah, itulah Al-Jannatun Na'im, sorga yang diceritakan oleh orang banyak ini. Jadi sorga itu adalah memang betul ada. Di dalamnya ada rumah, kenikmatan macam-macam, itu memang betul ada. Nah, Allah pernah menyampaikannya melalui Rasulullah. Apa bunyinya? Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha minas samara wa rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha wal hum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Muhammad, sampaikanlah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, jika nanti mereka habis tugas, sampai waktunya, aku tunggu dia di suatu perkampungan yang bernama Jannatun Na'im. Di dalamnya ada sebuah rumah terbuat dari perak atapnya, terbuat dari emas dindingnya. Lantainya adalah mutiara merah yakut, di bawahnya ada 4 sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai air tawar, sungai susu. Di dalamnya ada perabot. Nah, di dalamnya ada pelayan. Kemudian di situ ada kamar, jumlahnya 70. Ada sofa, jumlahnya 70. Setiap sofa ada bantal, jumlahnya 70. Setiap bantal ada bidadarinya, jumlahnya 70. Luar biasa. Nah, di sekitarnya terdapat buah-buahan dengan berbagai macam buah-buahan. Nah, seketika mereka memakan buah itu, berkatalah mereka, hadzal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha. Ini adalah rezeki yang pernah kita nikmati, yang pernah kita makan, yang pernah kita dapat waktu kita di dunia dulu. Artinya di situ makan minum, saudaraku. Nah, itu. Di situ berlezat-lezatan kita. Bahkan lebih dari itu, azwaju mutahharah, pasangan-pasangan hidup yang suci. Kenapa dikatakan yang suci? Semuanya lah bidadari.
yang tidak bertubuh sebagaimana jasad kita yang terbuat daripada hawa nafsu dunia syaitan atau anasir angin, air, tanah, api. Tubuh mereka beda. Itu diberikan. Lalu bagaimana dengan istri yang selama ini ada di dunia? Apakah dia tidak jadi istri kita lagi waktu itu? Nah, ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Di mana terjadinya? Ya dalam kisah. Tapi dalam fakta tidak begitu. Tidak begitu. Nah, bayangkan kalau laki-laki bertemu dengan bidadari, jumlahnya sudah gitu banyak yang saya katakan tadi. Setiap bantal ada 70 bidadari. Bayangkan. Maka itulah yang akan melayani kita. Kita mana? Kita laki-laki. Nah, itu. Masih logis. Karena kita sifatnya menyerang. Kalau perempuan dapat bidadara yang satu bantal jumlahnya 70. So gitu banyak. Dia tidak mungkin menyerang perempuan itu, tetapi dia diserang oleh segitu banyaknya bidadara. Tidak kuat dia. Kalau cerita itu dibawa kepada seksualitas. Makanya banyak ibu-ibu protes. Enak jadi laki-laki. Di sana dapat bidadari yang jumlahnya 70 kali sekian. Mereka menyerang. Kalau kami diserang, tak tahan. Mendingan kami tidak usah masuk surga. Hancurlah kami. Sekian banyak yang menyerang. Tidak ada waktu lagi. Hanya itu-itu saja pekerjaan. Makanya waktu itu saya jelaskan. Karena dia bertanya. Nah ini bagaimana ini Pak Abu Fikri? Ceritanya. Ya saya sampaikan. Pada hakikatnya adalah. Kita tadi adalah nur. Dari Muhammad itu kita nur namanya. Cahaya namanya. Di Baitullah juga nur namanya. Cahaya namanya. Waktu ditiupkan kita nur. Cahaya namanya. Waktu itu kita belum laki-laki. Belum perempuan. Kita dikatakan laki-laki karena tubuh kita laki-laki. Kita dikatakan perempuan karena tubuh kita adalah perempuan. Begitu. Nah, setelah keluar dari tubuh laki-laki, setelah keluar dari tubuh perempuan, kita kembali kepada nur. Artinya tidak laki-laki, tidak perempuan. Nur, cahaya. Nah, begitulah seketika ruh tadi keluar dari tubuh kita, dibawa oleh para malaikat petugas ke Babu Salam, kemudian dibawalah ke surga tadi, ke tempat transit tadi. Nah, jadi seketika kita belum masuk Baitullah, kita transit di depan pintu surga dulu. Kita transit di depan pintu surga dulu. Waktu itu kita adalah nur. Ya kenapa tidak masuk? Tunggu dulu. Ada kejadiannya. Apa kejadiannya? Nah itu tadi. Seketika ruh keluar, maka sampailah waktunya malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Mencabut jiwa. Mencabut nyawa. Mencabut an-nasu atau manusia yang tercipta dia daripada anasir angin, air, tanah, api tadi. Karena ruh sudah tidak ada lagi di tubuhnya saat itu, karena dia sudah keluar duluan, maka tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit. Karena yang merasa sakit dan senang itu adalah ruh, bukan tubuh. Tubuh itu hanya alat. Makanya seketika saya dioperasi dari dada sampai ke bawah pusat, dikeluarkan usus saya waktu itu tahun 2017.
Saya tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan sakit, tidak. Tidak saya merasakan sakit. Kenapa? Dibius, dilumpuhkan semua sel-sel tubuh saya yang menjadi sebab tertahannya ruh di tubuh. Sehingga saya tertidur, lenyap dan terlelap. Nah, waktu itulah dokter mengoperasi perut saya, mengeluarkan ususnya, membersihkan dan memutusnya, menggabungkan kembali. Waktu itu. Nah, kenapa saya tidak merasakan sakit? Dan kenapa Anda tidak merasakan sakit seketika kita sama-sama dioperasi? Yaitu surah Az-Zumar ayat 42 menjelaskan kepada kita semua bahwa Allahu yatawaffal hanfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu illa ajalin musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu karena tubuhnya masih tertidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur itu adalah kejadian ayat. Kisah ayat, cerita tentang ayat. Apa itu ayat? Ayat itu adalah ruh. Yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa ruh itu juga disebut dengan ayat. Itu. Nah, jadi seketika kita dioperasi, ruh keluar. Makanya kita tidak merasakan sakit. Itu sebuah cerita dan kisah nyata yang kita alami. Itu dalam hal bersifat operasi. Makanya dimensinya rendah adalah tidur. Seketika kita tidur, apa yang terjadi? Telinga tidak mendengar, mata tidak melihat, hidung tidak bisa mencium, otak tidak bisa berpikir, hati tidak bisa merasa. Off fungsinya. Faktor dan sebabnya sama, karena ruh keluar kembali pada genggaman Tuhan. Nah, begitu juga persoalan mati tadi. Seketika ruh duluan keluar, dibawa dia ke Baitullah tapi transit dulu di pintu sorga. Tentu seketika Israel mencabut dia tidak merasakan sakit. Tidak. Nah, seketika jiwa keluar, ya, seketika an-nasu keluar atau manusia tadi keluar, maka dia protes. Dia ribut. Mana dia saudaraku tadi yang hidup bersama aku dan tubuh tadi, mana dia? Jadi si jiwa tadi, si an-nasu tadi, si manusia tadi, dia bertanya kepada Israel dan mempersoalkan kepada Israel, ruh tadi kemana? Kok dia nyelonong-nyelonong saja berangkat duluan? Mana dia? Aku memang preman, aku memang bajingan, aku adalah tercipta di hawa nafsu dunia setan. Roh rehan rahmani jismani idafi, unsur angin, air, tanah, dan api. Betul. Tetapi dialah yang membimbing aku. Sehingga aku menjadi baik. Sehingga aku membantu dan menolong dan mendorong dia untuk berbuat baik. Antara aku dengan dia hampir-hampir tidak bisa dibedakan kebaikannya. Nah, kini dia meninggalkan aku. Mana dia? Nah, keributan Israel dengan dia waktu itu didengar oleh Tuhan. Maka diciptakanlah suatu kejadian, satu momen dalam bentuk penjemputan jiwa tadi. Penjemputan An-Nas yang terbuat dari anasir tadi. Nah, sama judul lagunya, sama judul syairnya, sama judul panggilannya. Apa itu? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Sama panggilannya. Wahai diri yang sudah tenang, jiwa yang sudah baik, yang sudah benar, yang terbuat daripada hawa nafsu dunia setan, kini sudah menjadi yang baik. Sudahlah, jangan ribut lagi, jangan bertengkar lagi dengan Israel.
kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, bersama dengan itu datanglah para malaikat petugas menjemput dia dan membawa dia kemana? Ke Baitullah juga. Ke Baitullah juga. Tetapi tidak mungkin Baitullah. Dia transit dulu di dalam surga. Nah, seketika itu ruh atau diri kita yang sebenarnya diri itu sudah berdiri di pintu surga tadi. Maka bertemulah dia, an-nasu atau jiwa tadi, dengan ruh. Nah itu, bertemulah dia dengan sahabatnya yang dia katakan tadi. Maka terjadilah ayat berikutnya, fadkhuli fil ibadi. Dikatakan kepada jiwa tadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Masuk itu artinya bergabunglah kamu ke dalam hambaku. Maka terciptalah tubuh baru, badan baru, jasad baru. Setelah tercipta tubuh baru, badan baru, jasad baru, sesuai dengan adab dan adat di alam sana, baru terjadi ayat berikutnya, fadkhuli fil jannati. Dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka masuk mereka. Nah, seketika mereka masuk, dia tidak laki-laki, tidak perempuan lagi. Dia kembali kepada dasar adat yang terjadi di alam sana. Maka pasangannya adalah para bidadari-bidadari tadi. Pasangannya. Dia mau bapak-bapak, dia mau ibu. Di situ bukan bapak-bapak lagi, bukan ibu-ibu lagi, tapi nur yang sudah bertubuh, berbadan, berjasad dalam bentuk adat dan adab di alam sana. Itu. Nah, waktu itulah dia makan minum. Dia bercengkrama. Apakah dia melakukan hubungan dengan para bidadari? Sehingga jumlahnya satu bantal berjumlah 70. Kalau kata Nabi Muhammad, ya. Tetapi apakah hubungan itu dimaksud sama dengan hubungan kita di dunia ini? Jawabnya tidak. Kenapa sedemikian? Seketika di dunia, hubungan yang kita lakukan atau yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan itu adalah untuk regenerasi, untuk melahirkan anak-anak berikutnya. Tapi di sana tidak, melainkan kenikmatan dan kenikmatan rasa. Bagaimana prosesingnya? Tidak sama seperti yang kita pahami hari ini. Tidak sama. Tetapi kalau kita mau meningkat lagi ke atas kajian ini, maka bahasa itu tidak ada. Tidak begitu, saudara. Tidak begitu. Lalu kenapa Allah dan Rasul menuliskan pada kitab Quran ini ceritanya begitu? Kenapa? Karena untuk merangsang para ruh ini berbuat baik. Dirangsanglah dia dengan kesenangan-kesenangan yang dia pahami pada waktu itu. Apa itu? Itulah rumah mewah, kendaraan megah, makanan yang banyak, minuman yang banyak, perempuan yang banyak. Karena pada saat itu, di zaman jahiliyah, itulah yang menjadi primadonanya kehidupan manusia. Bahkan termasuk hari ini, sama. Nah, kalau kita sudah masuk ke alam sana, otomatis situasi dan kondisinya sebenarnya tidak begitu juga. Nah, itu. Namun, tidak perlu salah kita mengatakan ada kejadian-kejadian seperti yang banyak dikatakan oleh hadis-hadis tadi. Untuk apa? Untuk memotivasi. Untuk memotivasi. Makanya bagaimana kita bayangkan kita makan minum di sana, beristri di sana, bersenang-senang di sana. Itu kan semua itu adalah tabiat daripada tubuh badan jasad. Tabiat daripada hawa nafsu dunia setan tadi atau an-nasu tadi. Nah, di situ apakah berlaku? Jawabnya beda. Kenapa? Karena hawa nafsu dunia setan berasal dari roh rehan rahmani semani idafi. Sejatinya dia adalah mukmin juga. Tentu mereka dikembalikan kepada asalnya semula yang ada hubungannya dengan kita. Intinya adab kehidupan kita di situ ada.
sebagaimana adab kita dahulu bersama Allah dan Rasul di dalam Baitullah. Itu adabnya dan itu adatnya juga. Bagaimana kisahnya tidak bisa diceritakan, tidak bisa dikisahkan. Lalu kenapa ada ceritanya di Al-Quran ini? Itu yang disebut dengan motivasi tadi, agar mudah kita paham, agar bisa kita kembali dengan baik kepada Allah dan Rasulnya di tempat itu. Itu tujuannya Allah berbahasa, bersuara, bercerita seperti yang kita tangkap dengan akal kita hari ini. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Yang namanya sorga itu tidak pernah terlintas dalam pandangan mata dan tidak pernah terlintas dalam rasa hati. Tidak bisa diceritakan, tidak bisa diuraikan bagaimana keadaannya. Artinya dia kembali kepada cerita dulu sebelum kita turun ke dunia ini. Nah, itu sejatinya, saudara. Nah, ini adalah cerita orang-orang yang selamat. Nah, inilah yang disebut dengan alien. Alien itu kan dikatakan ini pada surat Al-Mutaffifin, surat nomor 83 ayat 18-20. Kalla inna kitabal abrari lafi aliyin. Sungguh, sesungguhnya kitab yang bergembira itu, kitab yang berbahagia itu, kitab yang senang-senang itu, tempat letaknya di aliyin. Tempat letaknya di aliyin, di alam yang tinggi. Tinggi derajatnya, tinggi posisinya. Di situ, di Baitullah itu tempatnya. Ditanya lagi oleh Allah dan Rasul, wa ma adraka ma aliyin. Tahukah kamu apa itu aliyin? Ditanya. Maka dijawab lagi oleh Allah dan Rasul. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, kitab markum, yaitu kitab yang merekam, kitab yang menceritakan kisah. Artinya kitalah yang membawa kisah, kitalah yang merekam, kitalah yang membawa kejadian itu, kitalah diri kita yang tahu dengan persoalan kita. Nah, kitalah yang berada di alien itu, saudaraku. Nah, orang-orangnya seperti saya ceritakan tadi. Nah, sementara atau di samping itu ada kejadian lain. Seketika Israel mencabut jiwa atau mencabut anas atau nyawa tadi. Karena ruh ini tidak pernah sholat, atau dia sholat tidak tempat ditentukan, dia tidak kembali ke tempat semula, dia tidak tahu kemana arahnya. Maka ketika Israel datang, malaikat maut datang mencabut jiwanya, dia tidak keluar dari tubuh. Tidak keluar dari tubuh. Nah, kelompok ini ada dua. Satu kelompok yang dia merugi, yang satu dia termasuk orang yang beruntung karena dia orang yang baik. Tetapi dia mengalami penderitaan. Itu. Penderitaan apa? Ya penderitaan fazuku azaba. Rasakan oleh kamu azab penyakit hati tadi. Karena kamu ingkar dengan prosedur ini. Di dunia dia banyak penyakitnya. Sebelum dia mati, dia merasakan sakaratil maut. Karena dia tidak keluar dari tubuhnya. Dicabut oleh malaikat maut jiwa tadi. Dia merasakan. Itu saudara. Setelah jiwanya keluar, tidak mungkin jiwanya ke alien atau ke surga yang saya ceritakan tadi, tidak mungkin. Di mana dia? Dia terkatung-katung antara langit dan bumi. Terkatung-katung. Ini kalau kita bercerita tentang
orang yang baik, yang dia tidak tahu Baitullah, ya, yang dia tidak sholat seperti yang dikatakan dalam prosedur tadi, terkatung-katung antara langit dan bumi jiwanya. Dia ada di tempat-tempat yang baik karena dia orang baik juga, apakah di masjid, apakah di perpustakaan, apa tempat-tempat yang bersih. Nah, sementara tubuhnya di dalamnya masih ada ruh. Makanya kata Nabi, pelan-pelan memandikannya karena dia merasa sakit. Kan bisa kita pahami, bagaimana mungkin dia bisa merasa sakit sedangkan dia sudah mati. Maka pengertian mati itu adalah saat jiwa dikeluarkan, saat an-nasu dikeluarkan. Makanya kalimatnya berbunyi, kullu nafsun za'iqatil maut. Setiap diri pasti merasakan processing mati. Jadi diri yang dimaksud adalah ruh tadi, lisan tadi. Dia merasakan processing mati. Ada seperti yang pertama yang saya ceritakan tadi. Ada yang merasakan bagaimana sakitnya seketika roh dicabut. Dia merasakan. Kalau roh tidak, kalau jiwa dia tidak merasakan. Dia merasakan itu ruh. Nah, maka pelan-pelanlah memandikannya, kata Rasul. Pelan-pelan. Nah, kemudian dia dikafani, disolatkan dia. Lalu dia dibawa ke kubur dengan tandu. Di situ dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Makanya kata Rasulullah, seandainya bukan takut karena kamu akan celaka, aku mintakan kepada Allah agar kamu bisa mendengarkan suara itu. Karena langit dan bumi beserta isinya mendengarkan suara itu, kecuali manusia dan jin. Tidak mampu kita mendengarkan suara ruh tadi. Nah, kalau kita terdengar, pasti kita binasa. Bayangkan, suara ruh yang sudah ditinggalkan oleh jiwanya, yang sudah dikatakan berada pada tubuh yang mati, ini tidak bisa mendengarnya. Apalagi suara Rasul, apalagi suara Allah, lebih jauh lagi tidak bisa kita mendengarnya. Tapi ini cerita hakikat ya. Kalau suara Muhammad Nabi, enak kita dengarnya, sama dengan mendengarkan suara kawan-kawan. Itu. Nah, setelah dia dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, maka datanglah Munkar dan Nakir kepadanya. Ditanyalah dia dalam hal, siapa Tuhan kamu? Siapa Rasul dan Nabi yang datang kepada kamu? Apa kitab kamu? Apa agama kamu? Mana kiblat kamu? Siapa saudara kamu? Kemudian dia bisa menjawab semuanya. Karena dia juga orang baik. Walaupun dia merasakan penderitaan di dunia karena penyakit hati tidak dicabut dalam dadanya. Bukan berarti dia melampiaskan kehendaknya sesuai dengan penyakit hatinya. Dia menahan saja, sudah suatu derita bagi dia. Kemudian sakaratil maut dia rasakan. Kemudian pertanyaan kubur dia rasakan. Nah, dia bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Siapa Rasul dan Nabi yang datang kepada kamu? Apa itu kiblatmu? Apa dia kitabmu? Apa agamamu? Siapa dia saudaramu? Nah, setelah dia berhasil menjawab, maka maka Munkar dan Nakir diperintah oleh Allah dan Rasul supaya menidurkan dia. Tapi sebelum menidurkan dia, dibuka dulu hijab ke Baitullah hakikat. Diingatkan dia kepada kisah alastu birabbikum. Ditanyakan kepadanya, kau lihat siapa laki-laki itu? Ini bahasa yang memudahkan paham ya. Maksudnya kita menuju kepada Muhammad. Siapakah beliau yang kau lihat itu? Maka dia berkata, itulah Syairul Mursalin, itulah Muhammad Rasulullah, itulah penghulu daripada semua makhluk yang ada dalam semesta. Maka dia pun ditidurkan, diistirahatkan pada waktu itu. Tidak punya rasa apa-apa. Sampai terjadi pecah langit, pecah bumi. Keluarlah semua
mayat yang mati tadi hidup kembali seperti yang kita ceritakan pada surat Izazil Zilatul Zizalah tadi. Izazul Zilatil Adu Zizalah tadi. Keluar dia. Nah, pada waktu itu dia berkata, yang kata-kata ini ada pada surat Yasin. Ya wailana mamba'an sanami marqobina. Celakalah aku, celakalah kami. Siapa sih yang membangun kami daripada tidur? Mereka lah itu. Kenapa dia mengatakan celaka? Karena sudah terlalu banyak penderitaan yang dia alami. Walaupun nanti seketika pecah langit pecah bumi, dia akan diselamatkan, dibawa ke suatu tempat namanya Al-A'raf. Dia bisa melihat penduduk surga, dia bisa melihat penduduk neraka. Sampai terjadi pengadilan di akhirat nanti. Itu termasuk lumayan, saudaraku. Nah, kita masuk lagi kepada sisi lain, cerita lain daripada hamba Allah yang tidak berhasil ke Baitullah atau transit di surga tadi. Nah, ada lagi orang yang jiwanya dicabut, nyawanya dicabut, an-nasunya dicabut, dia merasakan sakit. Bahkan sudah keluar, dimasukkan lagi oleh malaikat, dicabut lagi, dimasukkan lagi. Sampai 3 hari 3 malam, seminggu, lama sekali. Disiksa dia. Karena kedurjanaannya, karena kedurhakaannya. Tersiksa ruhnya, menjerit ruhnya, tapi tidak terdengar oleh siapapun. Nah, setelah keluar jiwanya, nyawanya, an-nasunya tadi, tergantung antara langit dan bumi. Dia tidak mungkin duduk di masjid, di perpustakaan, di tempat-tempat yang indah. Dia berada di perkuburan, di pohon-pohon yang besar, di tempat-tempat yang angker. Dia menyendiri sambil menangis, menyesali nasibnya. Itu. Nah, sementara ruhnya tetap terpari di hati. Dia dimandikan, dia dibawa ke kubur. Di kubur itu dia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Sekali pertanyaan tidak terjawab, 100 cambuk, 100 pukulan. Sampai 6 kali pertanyaan tidak terjawab, 600 pukulan. Sekali pukul, masuk ke dalam bumi, dicabut lagi. Nah, tapi ingat, yang dipukul di sini, yang ditanya di sini, yang dieksekusi di sini, bukan tubuh badan jasad, tetapi ruhnya yang masih ada di tubuh dan jasad. Itu harus kita pahami. Karena bagaimanapun juga kalau kita periksa, kita pasang CCTV, tubuh, badan, dan jasad mereka itu tidak pernah duduk. Apalagi dia berbicara, tidak. Makanya memang ada hadis yang mengatakan, seketika mayat dibaringkan di dalam kuburnya, datanglah 2 orang malaikat namanya Munkar Nakir dan menundukkan mayat itu. Dan menanyakan dia tentang 6 hal, seperti saya katakan tadi. Nah, jangan kita artikan itu tubuh, badan, jasad, mentang-mentang kalimatnya mayat. Tidak. Ngapain nanyakan mayat? Tubuh badan jasad, kenapa? Ibarat mobil. Jadi tubuh badan jasad itu adalah mobil, sopirnya adalah ruh. Kalau mobil nabrak, tidak mungkin polisi bertanya kepada mobil, "Prit, selamat pagi mobil, kenapa Anda nabrak?" Tidak mungkin. Pasti yang ditanya oleh polisi adalah sopirnya, bukan mobilnya. Harus kita pahami. Begitu juga orang yang baik tadi, yang ditanya adalah ruhnya yang masih ada di tubuh tadi. Maka di-off-kan dia hingga hari berbangkit. Nah, yang ini 6 kali pertanyaan, 1 kali pertanyaan tidak terjawab, 100 kali cambuk, 100 kali pukulan, 6 kali 600. Yang dipukul itu bukan tubuhnya, tetapi ruhnya. Selesai itu semuanya, maka dia dibenamkan ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah-tengah itu, di inti api itu. Nah, itulah yang disebut dengan as-sijjin, yang dia menjerit, menangis, memanggil keluarganya, memanggil suaminya, memanggil istrinya, memanggil anak-anaknya, kaum kerabatnya, minta tolong. Tidak ada yang menolong. Akhirnya minta tolong kepada Rasulullah, tidak ditolong. Minta tolong kepada Allah, tidak ditolong. Itulah namanya as-sijjin. Di situ, saudara. Nah, ayat itu ada keterangan itu pada surat Al-Mutaffifin juga. Surat nomor 83 ayat 7 sampai 9. Kalla
innal kitabal fujuri lafi sijin. Tidak, sesungguhnya kitab fujur itu, kitab keingkaran itu, kitab yang menentang Tuhan itu sewaktu dia hidup, benar-benar terletak di dalam asijin. Sijin itulah bumi yang paling bawah, artinya inti bumi yang penuh dengan api. Wama adro kama sijin. Adakah kamu tahu apa itu sijin? Kitabum markum, yaitu kitab yang merekam. Dia menunjukkan kepada diri orang itu tadi, tetapi sejatinya sijin itulah tempat orang itu. Itulah posisi yang sangat menderita. Nah, sampai terjadi pecah langit dan pecah bumi, maka semua mereka, baik yang baik tidur tadi, dia dikeluarkan, termasuk mereka ini juga dia dikeluarkan. Supaya apa? Supaya diperlihatkan hasil perbuatan mereka. Makanya pada waktu itu ada bentuk babi, ada bentuk anjing, bentuk buaya, bentuk ular, ada kepalanya besar, perutnya besar. Jadi bentuk daripada manusia-manusia yang keluar dari kubur itu tidak sama, saudara. Hanya yang berbeda, orang yang baik tadi bentuknya masih seperti manusia, tapi dia tidak lama di atas bumi dan di bawah langit. Dia diangkat ke tempat yang tinggi di Al-Arab. Dia bisa melihat penduduk sorga, dan dia pun bisa melihat penduduk neraka, termasuk neraka awal tentang terjadinya kiamat, di mana semua manusia itu digodok di dalam api yang sangat panas, tetapi mereka tidak mati-mati. Nah, inilah kisah kubur itu, saudaraku. Jadi berlapis-lapis cerita ini sebenarnya. Ada 7 lapis cerita, ada 7 lapis kisah yang harus kita telusuri semuanya baru kita paham. Kalau ada yang mengatakan alam kubur itu tanah, ada benarnya karena ada ayatnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ada benarnya. Kemudian kita naik sedikit, kubur yang kedua adalah badan jasad tubuh, itu ada benarnya. Naik lagi ke atas, alam kubur berikutnya adalah satu asijin dan satu aliyin. Terakhir wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Demikian saja informasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian tadi, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.